Al-Mahri berkata, barang siapa mengajak berbuat ikhlas hendaklah ia melihat dirinya terlebih dahulu, jika seseorang mengatakan ia bodoh dan ria, sedangkan dia berlapang dada menerimanya maka ia adalah orang benar. Tapi jika ia tertekan maka dia adalah orang ria. Dia juga berkata, berhati-hatilah kalian terhadap ulama dunia, yaitu mereka yang berkata bagaikan emas dan pujiannya terhadap ilmu dan pemiliknya bagaikan mutiara, tetapi ia tidak pernah mengamalkannya. Al-Fadil bin Iyad berkata, di antara tanda-tanda orang ria terhadap ilmunya adalah ilmunya sebesar gunung tetapi amalnya sebesar debu di udara. Dia juga berkata, seandainya orang-orang mengamalkan ilmunya, pasti ia akan meneguh kepahitannya dan tidak akan bahagia. Karena ilmu adalah beban, setiap kali bertambah ilmunya bertambah pula bebannya. Maka tidak selayaknya seorang alim berbahagia karena ilmunya, kecuali ketika ia mampu melewati jembatan di atas neraka. Sufyan Ats-Tsauri berkata, carilah ilmu untuk diamalkan, karena kebanyakan manusia berbuat keliru, mereka mengira puncak keberhasilan adalah memperoleh ilmu tanpa harus mengamalkannya. Betapa banyak ayat dan hadis yang menunjukkan siksaan berat bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Zunun Al-Mishri berkata, kami pernah menemui sekelompok manusia. Setiap kali mereka bertambah ilmunya, bertambah pula sifat zuhud terhadap dunia dan semakin sedikit harta mereka. Tetapi sekarang setiap kali mereka bertambah ilmunya maka bertambah pula hasrat mereka terhadap dunia dan semakin banyak harta bendanya. Sufyan bin Uyainah berkata, bagaimana mungkin seorang ahli Al-Quran mengamalkan ilmunya, sedangkan ia tertidur pada malam hari, tidak berpuasa pada siang hari serta makan makanan haram dan subhat. Umar bin Abdul Aziz berkata, seandainya para pembaca Al-Quran itu hidup, pasti mereka merasakan sakitnya api neraka di dalam perut ketika ia memakan makanan haram. Tetapi mereka adalah mayat-mayat berkeliaran, merumput, di musim kering dan di dalam kesesatan. Mansur bin Al-Muqtamar berkata kepada para ulama sahabatnya, kalian bukanlah ulama melainkan orang yang berlesat-lesat dengan ilmu. Sebagian dari kalian mendengarkan persoalanlah, lu menceritakannya pada orang-orang. Seandainya kalian mengamalkan ilmu, pasti kalian akan meneguh kepahitan dan akan tersedak. Dan ilmu akan mendukung kalian berbuat waro, hingga tidak ada dari kalian yang menemukan sebatang roti pun untuk dimakan. Al-Robi bin Haisam berkata, bagaimana seorang alim yang dia pada ilmunya bisa dibenarkan, padahal ia tahu bahwa dirinya belajar bukan karena Allah dan ia adalah orang yang sia-sia sejak awal. Bagaimana mungkin ia ria terhadap dirinya kepada manusia dengan sesuatu yang sia-sia? Jika datang seorang pejabat kepada Imam Al-Nawawi tanpa sepengetahuannya dan masuk dalam sekolahnya untuk belajar di Madrasah Al-Ashrafiyah, atau di perguruan tinggi Bani Umayyah, dia akan marah. Dan jika ia tahu bahwa salah seorang pembesar ingin mengunjunginya pada waktu mengajar, ia tidak akan mengajar pada hari itu. Ia takut seandainya pembesar itu melihatnya ketika ia sedang dalam pertemuan atau perkuliahan dan dia berkata, di antara tanda-tanda orang ikhlas adalah marah jika orang lain menorek amal baiknya, sebagaimana ia marah ketika dibukakan keburukannya. Dan jika ia bahagia karena hal itu, maka ia telah berbuat maksiat. Dan ria adalah maksiat terbesar dibandingkan maksiat lain. Hasan Basri berkata, teramat buruk jika seorang ulama kenyang dengan makanan halal, lalu bagaimana jika ia kekenyangan dengan makanan haram? Demi Allah, jika aku makan satu kali saja sehingga di dalam perutku ada sesuatu sejenis, maka itu cukup bagiku sampai aku mati. Dia juga mengatakan, waronya para ulama itu ketika ia mampu mengekang hawa nafsu. Dia berkata, pada akhir zaman, akan datang sekelompok orang yang mempelajari ilmu bukan karena Allah supaya tidak hilang ilmunya, lalu menjadi pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ada hadis yang memperkuat pendapat ini, sesungguhnya Allah akan memperkuat agama ini dengan seorang laki-laki keji. Bakar bin Abdullah Al-Musni berkata, di antara tanda-tanda orang ria, adalah ia mendorong orang lain untuk menuntut ilmu dan menerangkan kepada mereka keutamaan-keutamaannya. Lalu jika ada seseorang berbicara dengan seseorang temannya tentang kiroah, ia tidak mendorongnya menuntut ilmu sepenuh hati. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, sudah menjadi perkara wajar bagi para pembaca Al-Quran zaman ini memakan barang haram dan subhat, hingga mereka tenggelam dalam hawa nafsu dan syahwat. Mereka menjadikan ilmu sebagai jaring yang mereka gunakan untuk menangkap kesenangan dunia. Fadil bin Iyad berkata, seandainya pemasukan ahli Al-Quran dan hadis tidak berkurang, maka mereka adalah manusia pilihan.
Tetapi mereka menjadikan ilmu sebagai penyelewengan dan penghidupan sehingga mereka menjadi orang terhina di semesta langit dan bumi. Bashar al-Hafi berkata, di antara akal orang yang berakal adalah tidak meminta tambahan ilmu kecuali jika ia telah mengamalkan semua yang ia pelajari. Karena kita mempelajari ilmu agar kita mengamalkannya. Al-Syafi'i berkata, carilah ilmu sambil menangis karena semua itu akan menjadi hujah atasmu di hadapan Tuhanmu. Dia berkata setelah Bashar al-Hafi meninggalkan Al-Jalus untuk menulis hadis. Orang-orang bertanya kepadanya, apa yang engkau katakan kepada Tuhanmu pada hari kiamat nanti? Dia menjawab, aku akan mengatakan, ya Allah, engkau telah memerintahkan aku untuk ikhlas, tetapi aku tidak menemukan keikhlasan dalam diriku. Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika kalian melihat seorang pencari ilmu ingin menambah ilmunya tanpa mengamalkannya maka jangan mengajarinya. Karena siapapun yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia seperti pohon labu yang pahit rasanya. Dia juga berkata, dan jika kalian melihat ia bergumul dengan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, serta tidak waro, maka hentikanlah pelajarannya, untuk meringankan hujahnya nanti. Hasan Basri berkata, jika seorang hamba mengetahui semua ilmu dan menyembah Allah sampai menjadi seperti tiang ini, atau seperti gribalusu, tetapi ia tidak memeriksa apa yang masuk ke dalam perutnya itu halal atau haram, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya. Bashar al-Hafi berkata, demi Allah kami telah melihat beberapa bangsa yang tidak mengajarkan ilmunya kepada seorang pun, sampai mereka mampu menundukkan nafsunya selama bertahun-tahun dan terlihat oleh mereka kebaikan niat orang itu. Abdurrahman bin Qasim berkata, aku membantu Imam Malik selama 20 tahun, 18 tahun digunakan untuk mengajarkan adab dan 2 tahun untuk mengajarkan ilmu. Seandainya aku jadikan semua materi untuk pelajaran adab, Imam Malik sendiri berkata, ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, melainkan ilmu adalah yang bermanfaat dan diamalkan oleh pemiliknya. Imam Syafi'i berkata, Imam Malik berkata kepadaku, wahai Muhammad, jadikanlah amalmu tepung dan jadikanlah ilmumu garam. Abdullah al-Mubarak berkata, barang siapa memahami Al-Quran tetapi hatinya condong kepada dunia, maka ia telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan dan permainan. Dan jika ia bermaksiat kepada Tuhannya, maka Al-Quran akan memanggilnya dari perutnya, demi Allah, bagaimana aku membawa diri, dan di manakah nasihat dan laranganku? Sedangkan setiap huruf memanggilmu dan menyeru janganlah kalian bermaksiat kepada Tuhanmu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata jika kalian melihat seorang penuntut ilmu sedangkan ia tidak melakukan sholat pada malam hari maka hentikanlah pelajarannya. Suatu malam Abu Ismah menginap di rumah Imam Ahmad, ia menaruh air wudhu untuknya. Imam Ahmad datang sebelum fajar dan menemukan Abu Ismah masih tertidur sedangkan air masih dalam kondisi yang sama. Ia membangunkannya dan berkata, untuk apa kamu datang Abu Ismah? Dia menjawab, aku datang untuk meminta hadis darimu. Imam Ahmad berkata, bagaimana mungkin kamu meminta hadis sedangkan kamu tidak bertahajud di malam hari? Pergilah dari mana kamu datang, Imam Syafi'i berkata, seharusnya seorang alim memiliki sesuatu yang disembunyikan berupa amal soleh antara dia dan Allah Ta'ala, karena setiap apa yang tampak di mata manusia baik itu ilmu maupun amal akan menjadi sedikit manfaatnya di akhirat nanti. Seseorang bermimpi tentang seorang yang telah mati, lalu ia berkata, Allah mengampuniku karena ilmuku, hanya sedikit di antara manusia. Imam Abu Hanifah pernah dimimpikan setelah ia meninggal dunia, ia ditanya, bagaimana kabar Anda? Ia menjawab, Allah mengampuniku, dia ditanya, karena ilmu, dia menjawab, sama sekali bukan, sebab ilmu itu memiliki beberapa syarat dan beberapa aspek. Hanya sedikit orang yang selamat darinya. Perawi berkata sebagian orang melihat Al-Junaid setelah kematiannya, lalu ia ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Dia menjawab, rusaklah isyarat itu dan sirnalah ungkapan itu, tidak ada yang berguna bagi kami kecuali sebagian ruku, yang kami lakukan pada waktu sahur. Perawi berkata, di antara mereka ada yang melihat Abu Sahal Al-Suluki setelah kematiannya, ia ditanya, apa yang bisa dilakukan oleh ilmumu? Ia menjawab, segala yang berasal dari ilmu adalah debu yang berterbangan kecuali beberapa persoalan yang ditanyakan padaku oleh orang-orang awam. Wahai saudaraku, perhatikanlah. Ilmu dan amal merupakan tanggung jawabmu sendiri dan jika engkau melihat di dalamnya riya atau sum'ah yang dilarang para ulama pelaku ibadah, maka perbaikilah.
Ka'ab al-Ahbar berkata, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang-orang bodoh mempelajari ilmu lalu mereka berlomba mendekati para penguasa, seperti layaknya perempuan mengejar laki-laki. Itulah ilmu bagian mereka.